Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai frasa dan klausa. Apa itu frasa dan klausa? Mari kita simak salindia berikutnya. Frasa merupakan gabungan dua kata yang memiliki makna dan unsur yang sama. Frasa juga tidak mengungkapkan pikiran yang utuh. Maksudnya, frasa tidak memiliki arti yang lengkap atau hanya separuh. Untuk dapat mengungkapkan makna yang utuh, frasa harus digabungkan unsur lain sehingga berujung menjadi sebuah klausa atau kalimat. Dapat dikatakan bahwa frasa merupakan bagian kecil dari klausa dan kalimat. Frasa juga cuma terdiri dari dua kata atau lebih yang ada dalam satu unsur yang sama. Maksudnya seperti apa? Jadi jika ada dua kata yang lebih dalam unsur yang sama, unsur itu maksudnya adalah unsur gramatikal. Unsur gramatikal itu seperti subjek, predikat, objek, keterangan, atau unsur gramatikal yang lain. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak ciri-ciri frasa berikut. Ciri frasa itu ada tiga. Yang pertama, terdiri dari dua unsur kata atau lebih. Yang kedua, tidak mengandung predikat. Yang ketiga, memiliki fungsi gramatikal dalam kalimat. Jadi yang pertama, dia punya dua kata atau lebih. Yang kedua, tidak punya unsur predikat. Lalu yang ketiga, dia memiliki fungsi gramatikal. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, fungsi gramatikal dalam sebuah kalimat itu contohnya adalah subjek, predikat, objek, dan lain sebagainya. Nah, bisa kita contohkan pada salindia berikutnya. Nah, di sini ada contohnya, contoh frasa berdasarkan ciri-ciri yang tadi. Di sini ada kata dosen itu. Dosen itu merupakan dua kata ya, ada kata dosen dan ada kata itu. Nah, mereka, kata dosen itu merujuk pada satu unsur gramatikal yang sama, yakni subjek. Nah, ini dua kata ini merupakan sebuah subjek, tapi dua kata ini juga bergabung dalam satu unsur, yakni subjek ya. Nah, dapatkah dia dikatakan sebagai frasa? Ya. Kenapa? Karena dia ada dua kata dalam satu unsur subjek, seperti itu ya. Dan di sini juga ada unsur inti dan unsur bukan inti. Maksudnya seperti apa unsur inti dan unsur bukan inti? Unsur inti merupakan unsur yang tidak bisa dihilangkan. Atau jika dihilangkan maka maknanya akan berubah. Nah, contohnya di sini kata dosen itu, nah ini kata dosen dan kata itu unsur intinya adalah kata dosen. Mengapa? Jika kata dosen ini hilang, maka tersisa tinggal kata itu. Maka ini tidak akan ada maknanya. Tapi jika kata itu hilang, maka kata dosen sudah memiliki makna seperti itu. Jadi unsur intinya adalah kata dosen seperti itu. Pun demikian pada frasa yang berikutnya, di sini ada sangat sabar. Nah, ini juga merupakan sebuah frasa. Kenapa? Karena yang pertama dia ada dalam satu unsur gramatikal yang sama, yakni predikat atau kata kerja ya. Di sini ada dua kata dalam satu unsur predikat, ada sangat dan ada kata sabar. Nah, apakah ada unsur inti dalam dua kata ini? Ternyata ada. Ya, yang mana unsur intinya? Yaitu kata sabar. Jika kata sabar ini hilang, maka tersisa tinggal kata sangat. Nah, jika sangat, kata sangat saja itu tidak memiliki makna, sehingga kata sangat ini merupakan unsur bukan inti. Unsur intinya adalah kata sabar. Nah, di sini menunjukkan ada dua frasa yang jika digabungkan akan menjadi sebuah kalimat. Seperti itu ya. Dosen itu sangat sabar. Diakhiri dengan tanda baca titik. Ingat, kalimat adalah salah satunya, salah satu ciri kalimat adalah diakhiri dengan tanda baca akhir, yakni tanda baca titik, tanda baca seru, dan tanda baca tanya. Seperti itu ya. Jadi di sini disampaikan bahwa dua frasa dapat membuat atau dapat membentuk satu kalimat. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada unsur diterangkan dan menerangkan. Frasa merupakan dua kata atau gabungan dua kata atau lebih. Gabungan dua kata itu mempunyai hubungan diterangkan dan menerangkan. Seperti tadi yang saya informasikan, ada unsur inti dan unsur bukan inti. Nah, itu sama seperti diterangkan dan menerangkan. Urutannya bisa jadi diterangkan dulu baru menerangkan ataupun sebaliknya. Nah, contoh seperti ini ya.
Di sini kan unsur intinya ada di depan, sementara yang ini unsur intinya ada di belakang. Jadi bisa dibolak-balik atau bisa saling bergantian posisinya seperti itu. Lalu apa yang dimaksud dengan diterangkan dan menerangkan? Seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa ini merupakan unsur inti, berarti diterangkan. Menerangkannya ini seperti itu ya. Nah, itu contohnya. Lalu di sini ada contoh menerangkan dan diterangkan. Di sini ada contohnya kampus bersih. Nah, di sini unsur intinya di sini berarti menerangkan. Menerangkan apa? Kampus. Kampus itu kenapa bersih? Nah, seperti itu ya. Jika cuma menulis kampus saja dia sudah memiliki makna. Pun demikian pada kata bersih. Dia hanya ingin menjelaskan bahwa kampus itu bersih. Sama seperti ini rumah baru seperti itu ya. Ada apa dengan rumah? Rumahnya baru. Ya, itu diterangkan bahwa rumahnya baru. Ini diterangkan bahwa kampusnya bersih. Jadi di sini ada unsur menerangkan kampus, lalu diterangkan bersih seperti itu. Sebaliknya jika polanya dibalik seperti ini, sudah jenuh. Nah, di sini ada kata jenuh merupakan unsur intinya, sementara sudah juga unsur bukan intinya seperti itu. Sama seperti kata sangat rapuh. Di sini ada unsur intinya di rapuh dan unsur bukan intinya pada kata sangat seperti itu. Ini kaitannya dengan unsur inti dan bukan inti yang tadi sudah saya informasikan pada salindia ketiga. Lalu, frasa itu punya dua bagian atau dua bentuk, yakni frasa endosentris dan frasa eksosentris. Apa bedanya? Kita jelaskan dulu dari frasa endosentris. Frasa endosentris merupakan frasa yang unsur-unsurnya mempunyai distribusi atau letak yang sama dengan unsur lainnya dalam sebuah frasa. Jadi meskipun mereka dipisah-pisah, tapi maknanya tetap saja memiliki makna maksudnya ya, tetap memiliki makna. Contohnya di sini ada 2 orang begal ditangkap polisi semalam. Nah, di sini ada frasa 2 orang begal ya. Nah, ini ya, ada frasa 2 orang begal. Nah, jika dia dipisah atau jika mereka dipisah, 2 orang ditangkap polisi, mereka tetap mempunyai makna. Pun demikian pada penjahat ditangkap polisi semalam, itu juga masih mempunyai makna. Jadi frasa endosentris mau dihilangkan salah satu bagiannya atau ditulis lengkap, dua-duanya memiliki makna atau berterima ya, punya makna seperti itu. Berbeda dengan frasa eksosentris itu harus lengkap, tidak bisa mereka dipisah. Kalau mereka dipisah, maknanya akan tidak bermakna atau tidak berterima. Contohnya di sini Paijo berasal dari Yogyakarta. Jika dia dihilangkan kata Yogyakartanya, maka dia tidak punya makna. Paijo berasal dari. Nah, di sini belum selesai kalimatnya. Pun demikian pada Paijo berasal Yogyakarta, itu juga tidak berterima. Jadi frasa eksosentris merupakan frasa yang harus ditulis secara lengkap sehingga tidak memiliki atau sehingga mempunyai makna. Jika salah satunya saja dihilangkan, maka maknanya akan hilang atau kalimatnya akan tidak berterima. Selanjutnya, wujud frasa itu ada 5. Yang pertama ada frasa verbal, frasa nominal, frasa adjektival, frasa numeral, dan frasa preposisional. Contohnya di sini adalah frasa verbal. Frasa verbal merupakan frasa yang kata intinya atau unsur intinya merupakan kata kerja. Nah, di sini ada kata pergi ya. Lalu frasa nominal merupakan frasa yang kata intinya merupakan kata benda di situ. Nah, di sini ada ya. Lalu frasa adjektival merupakan frasa yang kata intinya merupakan kata sifat. Frasa numeral merupakan frasa yang kata intinya merupakan angka atau bilangan. Terakhir, frasa preposisional merupakan frasa kata ganti atau kata-kata seperti huruf dua. Misalkan di sini ada di, ada ke, ada dari. Nah, di situ ya. Nah, itu preposisional yang menunjukkan tempat seperti itu. Selanjutnya di sini ada klausa. Nah, kita sudah beralih ke bagian klausa. Klausa merupakan himpunan kata yang berpotensi menjadi kalimat. Nah, di sini berpotensi ya menjadi kalimat karena memiliki unsur minimal subjek dan predikat. Berdasarkan teori ini, klausa berpotensi menjadi kalimat.
Klausa memiliki bagian yang lebih kecil dari kalimat. Meskipun sudah memiliki unsur subjek dan predikat, klausa belum memiliki makna yang jelas dan informasi yang lengkap. Ada juga yang menyebut bahwa klausa adalah mini kalimat atau anak kalimat. Bagaimana contohnya? Begini adalah contoh. Oh, sebelum contoh kita bahas ciri-cirinya dulu. Yang pertama terdiri dari dua kata atau lebih, hampir sama seperti frasa tadi ya. Lalu mengandung subjek dan predikat. Nah, ini tidak dimiliki oleh frasa. Klausa punya subjek dan predikat. Lalu memiliki unsur atau fungsi gramatikal dalam kalimat. Yang tadi ya, fungsi subjek, predikat, objek, dan lain sebagainya. Lalu tidak memiliki intonasi akhir dan atau tanda baca akhir. Nah, ini bedanya dengan kalimat ya. Nah, di sini contohnya di situ, mahasiswa menyimak. Mahasiswa merupakan subjek, menyimak merupakan predikat. Tapi karena dia tidak memiliki unsur atau tanda baca akhir, maka dia bukan kalimat. Dosen melakukan percobaan. Dosen merupakan subjek, melakukan percobaan merupakan predikat. Nah, tapi karena dia tidak memiliki unsur atau tanda baca akhir, maka dia bukan klausa. Nah, di sini ada mahasiswa menyimak saat dosen melakukan percobaan. Nah, di sini ada tanda baca akhir. Dia punya dua klausa. Mahasiswa menyimak, lalu ada kata hubungnya saat. Nah, itu ya. Lalu dosen melakukan percobaan. Ini ada kalimat dengan dua klausa karena dia diakhiri dengan tanda baca titik seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatian dan kerjasama dari rekan-rekan sekalian. Semoga tayangan ini membuat rekan-rekan dapat memahami makna dari frasa dan klausa. Jika ada pertanyaan, silakan sampaikan melalui kolom komentar atau kolom chat yang kita miliki. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam akademisi.